Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya dan petunjuknya kita kembali bersua pada malam yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kitab kita insyaallah An-Nukhba Al-Mardiyah fil Ahadits Nabawiyah yang insyaallah akan diantarkan oleh Alina Gurutta Dr. Haji Umar Mansur LCMA. Begitu pula kita kirimkan salawat dan salam kehadirat Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita fil fasl rabi' fil ahadits rabi'. Ini kan yang keempat, yang keenam kayaknya. Oh, afwan. Keenam ya. Kali enam atau Oh iya, siap. Baik, keenam. dari Ya. An Ibni Abbas radhiyallahu an. Baik, syukran Ustaz. Dengan hormat waktu yang mulia ini kami persilahkan kepada Guru Tafadhal ya Ustaz. Enam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan bacaan dari kitab karya Andre Gurutta Abdurrahman Al-Mudalli rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu kitab An-Nukhba Al-Mardiyah fil Ahadits An-Nabawiyah, kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah kita masih pada pembahasan pasal yang keempat, yaitu pembahasan tentang ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya yang telah dia miliki. Kita sudah menyebutkan beberapa ayat, menjelaskan beberapa ayat yang disebutkan oleh Andre Gurutta dalam kitabnya ini, dan beberapa hadis. Kita hari malam ini kita sampai ke hadis yang ke-6. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Itu di kitab mengatakan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu berarti Abdullah saja. Tapi kalau radhiyallahu anhuma berarti Abdullah dengan Abbas, bapaknya. Karena Abdullah bin Abbas dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Kalau cuma dia yang sahabat berarti radhiyallahu anhu. Kalau bapaknya juga sahabat dikatakan radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa ajaluhu." Siapa orang yang didatangi ajalnya, didatangi kematian, wafat, wa huwa yatlubu al-ilm, dan dia sedang menuntut ilmu, dalam keadaan menuntut ilmu, tiba-tiba datang ajalnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
di hari kemudian, walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin, dan dia tidak ada jarak atau tidak ada derajat yang membedakan antara dia dengan para nabi. Lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin, tidak ada perbedaan derajat kedudukan antara dia dengan para nabi, illa darajatan nubuwah, kecuali derajat kenabian. Ini sama derajatnya. Hanya saja kelebihannya para nabi adalah memiliki keistimewaan derajat kenabian. Sedangkan yang meninggal wafat dalam keadaan menuntut ilmu, ya, itu di bawahnya. Di bawah derajat kenabian. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Sekalipun hadis ini dari segi sanad lemah, dilemahkan oleh beberapa ulama, tapi dari segi makna, bahwasanya penuntut ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Sudah sebutkan hadis sebelumnya, al ulama warasatul anbiya. Sehingga derajat yang dimiliki oleh para nabi itu dimiliki juga oleh para ulama, para penuntut ilmu. Hanya saja membedakan satu nabi, satu bukan nabi. Tapi fungsi, tugas, dan apa yang mereka miliki sama, yaitu ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh ulama itu adalah ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Sehingga kedudukan dan derajatnya sama seperti kedudukan dan derajat para nabi, hanya saja dia bukan nabi. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu dan ajalnya datang. Kita tahu bahwa orang yang meninggal dalam suatu keadaan, maka akan dibangkitkan dengan keadaan wafatnya tersebut. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang wafat dalam keadaan berihram, dia tidak dikafani, tidak ditutup kepalanya, bahkan dikafani dengan kain yang dia pakai, pakaian yang dia pakai ketika berihram. Kenapa? Karena dia dibangkitkan nanti di hari kemudian dalam keadaan ihram, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu yang akan dia ucapkan nanti ketika dibangkitkan di hari kemudian. Menunjukkan bahwa orang yang wafat dalam satu keadaan dibangkitkan seperti keadaannya dia. Karena menuntut ilmu adalah amalan yang mulia, adalah keadaan yang mulia, maka dia pun nanti dibangkitkan dalam keadaan yang mulia. Karena yang dia tuntut adalah warisan para nabi, ilmu yang bersumber dari para nabi, maka kedudukannya juga akan diberikan kedudukan sama seperti para nabi, hanya saja dia bukan seorang nabi. Sama seperti apa? Ini juga faedahnya juga bahwa terkadang ketika kita mengejar sesuatu, melakukan sesuatu dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, jauh dari riya, dan apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan ini adalah sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yang dicintai oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah, kita kejar tapi tidak sampai, artinya
belum tercapai apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar, maka kita mendapatkan pahala. Sama seperti kalau kita sudah meraih. Sini dia mengejar ilmu, menuntut ilmu, tapi belum dapat atau masih di tengah jalan, wafat. Dia mendapatkan pahala utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, amalan itu tergantung niatnya. Ketika dia sudah berniat, berusaha meraih apa yang diinginkan dan wafat sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, niat tulus, murni, ikhlas yang dia cita-citakan ini tidak tercapai di dunia, tapi pahalanya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Dia mendapatkan tempat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hijrah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari tempat damai, tentram, leluasa beribadah kepada Allah, mencari keadaan, kondisi yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, akan mendapatkan tempat yang luas. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, hijrah kepada Allah dan Rasul. Penuntut ilmu ini sebaik-baik orang yang hijrah. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu, itu hijrah. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu. Hijrah dari tidak mengenal Allah semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berjalan, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat, ya, meninggalkan kampung. Hijrah dalam menuntut ilmu. Hijrah semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, dan semakin mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa hijrah kepada Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah? Man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli. Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah, kepada Rasulullah, dengan menuntut ilmu, mengejar, mencari, memahami firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma yudrikul maut. Kemudian dia didapati oleh kematian, didapati oleh ajalnya, belum mendapatkan apa yang dia inginkan, baru keluar rumah, baru di perjalanan, tapi dia niatnya ikhlas, tulus, menuntut ilmu, hijrah kepada Allah, thumma yudrikul maut, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Berarti pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha pengampun, Maha kasih sayang, mengampuni segala kesalahan-kesalahan orang yang hijrah, orang yang menuntut ilmu, dan kasih sayang, sehingga memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, sekalipun tidak tercapai, karena niatnya sudah ikhlas, niatnya sudah tulus. Mungkin kita ingat atau pernah mendengar kisah orang yang membunuh 99 orang ketika dia hijrah, ketika dia bertaubat, mencari orang yang bisa memberikan fatwa apakah dia masih punya kesempatan, punya hak untuk bertaubat. Kemudian dia diantarkan, ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, kerjanya hanya beribadah, tapi kurang ilmu, kurang pemahaman,
Sehingga ketika ditanyakan bahwa ini orang membunuh 99, apakah masih ada taubat? Dia mengatakan tidak ada taubat. Tidak ada lagi taubat baginya. Kenapa? Karena seorang ahli ibadah sangat merasa besar dosa membunuh. Satu orang yang dibunuh itu besar. Apalagi 100. Karena menganggap dosa ini sangat besar, sampai-sampai menutup harapan pintu tobat bagi orang tersebut, sehingga mengatakan tidak ada tobat baginya. Akhirnya orang tersebut membunuh dia. Kalau sudah tidak ada tobat, saya lengkapi saja 100 koleksi. Lengkapi orang yang dia bunuh dari 99 menjadi 100. Tapi karena orang ini masih besar harapan untuk bisa bertobat, tekadnya untuk bertobat, tekadnya untuk memperbaiki diri, tekadnya untuk hijrah, menuntut ilmu. Apakah ada taubat atau tidak? Ini menuntut ilmu. Bertanya tentang satu kebaikan adalah menuntut ilmu. Bertanya tentang maslahat kebaikan dirinya di dunia dan di akhirat adalah menuntut ilmu. Dia ingin taubat, dia ingin lepas dari dosa-dosa. Karena dosa itu menyakitkan. Dosa itu menyesatkan hati, menyesakkan hati. Ada beban, sehingga ingin bebas, ingin terlepas dari dosa-dosanya. Bertanya, datang, mencari guru, mencari orang yang berilmu, mencari orang yang bisa memberikan nasihat. Akhirnya karena niatnya yang tulus, tekadnya yang kuat, dia tidak putus asa. Setelah dikatakan tidak ada tobat, dia bunuh juga, kemudian dia pergi lagi mencari. Apakah ada seorang ulama yang bisa memberikan jawaban yang benar? Akhirnya Allah memberikan dia taufik, memberikan dia petunjuk, akhirnya diarahkan kepada seorang ulama. Sampaikan bahwa ini orang membunuh 100 orang. Apakah dia masih punya hak untuk bertobat? Masih ada kesempatan baginya untuk bertobat? Kata ulama, karena dia ulama, tahu berapapun besarnya dosa, betapapun besarnya dosa, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama mau bertobat dan sebelum ajal menjemput. Kata ulama ini, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang akan menghalangi dia dengan taubat? Pintu Allah, pintu taubat Allah terbuka. Ini pentingnya menuntut ilmu. Ilmu menjauhkan kita dari putus asa. Ilmu menjauhkan kita dari maksiat, menjauhkan kita dari kesesatan, bahkan menjauhkan kita dari menyesatkan orang lain. Karena ini ahli ibadah ini, karena tidak ada ilmunya, sehingga mengatakan tidak ada tobat, akhirnya dibunuh. Itu keburukannya orang yang tidak berilmu. Jadi ketika ulama mengatakan, siapa yang menghalangi dia dari taubat? Tapi ada konsekuensi. Taubat itu tidak hanya dengan taubat. Agar taubat ini diterima oleh Allah, taubat ini terjaga sehingga tidak kembali lagi terjerumus ke dalam maksiat, sehingga disuruh untuk hijrah. Idhab ila ardi kada wa kada. Pergi ke kampung ini. Fa inna fiha ibadun salihun. Di sana ada hamba-hamba, orang-orang yang saleh. Fa'bud rabbaka ma'ah. Beribadalah kepada Allah bersama mereka. Watruk ardaka. Tinggalkan kampungmu. Fa innaha ardasu. Karena kampungnya itu kampung yang buruk. Ini pentingnya menuntut ilmu. Datang bertanya apakah ada taubat? Jawab ada. Kemudian diberikan jawaban yang lain. Diberikan. Ilmu itu kita menginginkan satu ilmu, tapi kita dapat dua. Jadi bukan cuma pintu taubat yang dia dapatkan, tapi cara bagaimana bertobat itu juga diberikan. Inilah ulama memberikan jawaban lebih dari apa yang ditanyakan. Selama itu dibutuhkan. Karena taubat kemudian kembali ke negerinya, akan kembali lagi. Lingkungan akan mempengaruhi dia, akan merusak dia. Sehingga taubatnya bisa saja tidak
sempurna atau akan kembali lagi ke dalam maksiat. Makanya disuruh. Akhirnya dia pergi sesuai dengan saran ulama, tapi belum sampai di kampung yang dituju, ajal menjemput. Tempat di mana dia akan beribadah, tempat di mana dia akan mengenal Allah, tempat di mana dia akan beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di sana dia belajar bagaimana beribadah kepada Allah. Di sana dia belajar bagaimana menjauhi maksiat. Belum sampai dia ke sana. Dia baru menuju tempat hijrah, tempat memperbaiki diri, tempat menuntut ilmu. Ajal sudah datang menjemput. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab berseteru. Siapa yang akan mengambil orang ini? Malaikat azab mengatakan, ini bagian saya ini. Dia selama ini kerjanya membunuh, kerjanya bermaksiat, dan belum pernah melakukan ibadah, Selama ini dia hanya pergi mencari ilmu, mencari ulama. Ya, dia menuntut ilmu, mencari orang yang bisa memberikan dia petunjuk. Selama ini kerjanya menuntut ilmu, belum beribadah. Maka kata malaikat azab, ini bagian saya. Saya mau bawa dia ke neraka. Malaikat rahmat mengatakan, tidak, tunggu dulu. Betul, dia pendosa, pembunuh, pelaku maksiat. Tapi dia taubat. Dia sudah bertaubat. Dan sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya dari kubangan kejahilan. Karena dia membunuh itu karena tidak tahu. Karena jahil. Atau karena terpengaruh oleh lingkungan. Setelah dia tahu, dia bergegas memperbaiki dirinya dengan menuntut ilmu. Dia berjalan di atas jalan menuntut ilmu. Ini suatu kemuliaan. Ini bagian saya ini. Dia akan saya antar ke surga. Karena dia husnul khatimah. Dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Dengan menuntut ilmu. Akhirnya apa? Datang malaikat lagi sebagai hakim. Bagaimana caranya? Siapa yang punya hak? Orang malaikat azab atau malaikat? Akhirnya disuruh ukur. Kemana dia paling dekat? Maka dialah yang punya hak. Kalau dia dekat dengan kampungnya yang penuh dengan maksiat, maka dia diambil oleh malaikat azab, dibawa ke neraka. Kalau dia dekat dengan kampung yang dia tuju, tempat beribadah, tempat yang dia tuju untuk bertaubat, hijrah, menuntut ilmu, maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Akhirnya diukur. Ternyata diukur dia lebih dekat dengan negeri yang dia tuju, negeri orang-orang saleh, sejengkal. Sejengkal, lebihnya cuma sejengkal. Perbedaannya hanya sejengkal. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahmati dia karena niatnya, tujuannya sekalipun belum sampai. Dia masih di perjalanan menuntut. Bahkan di riwayat Allah memerintahkan tanah untuk mendekatkan dirinya kepada negeri yang dia tuju. Allah yang memberikan dia karunia. Amalannya tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi karena niatnya, karena ketulusannya, Allah memerintahkan bumi untuk menggeser dia. Akan diriwayat mengatakan hanya dadanya saja yang dimajukan. Sehingga dia lebih dekat dengan negeri yang dia tuju. Nah, ini faedah dari hadis ini, keutamaan orang yang menuntut ilmu dan datang ajalnya di saat dia menuntut ilmu. Maka jangan bersedih jauh dari orang tua atau orang tua jauh anaknya. Bagaimana nanti anaknya? Bagaimana? Tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia di jalan menuntut ilmu, maka dia di jalan kebaikan. Apakah sukses, berhasil, atau tidak sampai kepada apa yang dia inginkan. Kemudian hadis yang ke-7 masih ada juga kaitannya.
dengan hadis yang pertama, yaitu hadis Abi Dzar wa Abi Hurairah, an Abi Dzarrin wa Abi Hurairah, dari Abi Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahuma qala, bahwasanya keduanya berkata, lababun minal ilm, lababun minal ilmi, satu bab, satu pembahasan, satu permasalahan, satu ilmu, yata'allamuhu ar-rajul, yang dipelajari oleh seseorang, satu pembahasan dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang, ahabba ilayya min alfi rak'atin tatawwu'an, ahabba ilayya min alfi rak'atin tatawwu'an. Ya. Ini besarnya ini ketemu. Ini perkataan siapa? Perkataan Abi Dzar, perkataan Abu Hurairah. Tapi tentu Abi Dzar dan Abi Hurairah ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalah gaib. Katakan mempelajari satu bab, satu pembahasan, satu permasalahan dari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu-ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yang dia pelajari, yang seseorang itu pelajari, itu lebih disenangi, lebih dicintai, lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat salat sunnah. Kenapa? Karena 1000 rakaat ini ibadah, pahalanya besar. Tapi manfaatnya hanya untuk dia saja. Sedangkan ilmu yang dipelajari itu manfaatnya untuk dia dan untuk orang lain. Manfaatnya bisa berlipat ganda. Salatnya 1000 rakaat, ya 1000 rakaat saja dia dapat pahalanya. Tapi kalau dia menuntut ilmu, satu pembahasan ilmu, dia amalkan, dia pelajari, dia ajarkan, dan dipelajari oleh orang banyak, diajarkan oleh orang banyak, maka bertambah terus, berlipat ganda terus. Hadis ilmu yang dia ajarkan akan terus berlipat ganda, terus diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan keduanya juga berkata, Abu Dzar dan Abu Hurairah juga berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ja'al maut li talibil ilmi, apabila kematian datang kepada seorang penuntut ilmu, wa huwa ala hadhil hala, dan dia berada dalam keadaan tersebut, artinya dalam keadaan menuntut ilmu, dia sementara menuntut ilmu, atau dia dalam, tidak mesti sementara belajar, bisa jadi sementara tidur, tapi dia tidur istirahat untuk menuntut ilmu. Mungkin sementara mencuci, tapi dia mencuci untuk melanjutkan menuntut ilmunya. Artinya selama dia dalam proses menuntut ilmu, aktivitas proses menuntut ilmu, mendukung kegiatan menuntut ilmunya, datang ajalnya, wa huwa syahid, maka dia termasuk seorang yang mati syahid. Seorang yang mati syahid. Rawahul Bazzar, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar,
Wat-Tabarani, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini sama seperti sebelumnya tentang keutamaan wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau tadi bahwasanya derajatnya mendekati derajat para nabi. Kalau di sini derajatnya disamakan seperti orang yang mati syahid. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu derajatnya sama seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menuntut ilmu itu hakikatnya dia sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna", tidaklah seluruh orang mukmin, tidaklah orang beriman itu liyanfiru kaf, seluruhnya pergi berperang, seluruhnya pergi jihad, mengangkat senjata, dan membela agama Allah, membela negeri orang-orang beriman, melindungi agama dan negara umat Islam. Tidaklah, tidak mesti, tidak harus, tidak pantas atau tidak seharusnya seluruhnya pergi mengangkat senjata. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Andai beberapa orang di antara setiap kelompok itu, di antara mereka ada satu kelompok, beberapa orang, liyatafaqahu fiddin, khusus untuk bertafakuh dalam menuntut ilmu agar bisa memahami agama dengan baik. Jangan semuanya pergi berperang, jangan semuanya pergi mengangkat senjata. Harus ada sebagian di antara mereka yang menuntut ilmu, liyatafaqahu fiddin, untuk memahami agama, waliyunziru qaumahum, dan memberikan peringatan, nasihat terhadap kaumnya, memberikan wejangan, memberikan ilmu yang telah dia pelajari, memberikan nasihat. Idza rajau ilaihim, kalau dia kembali kepada kaumnya, kembali ke negerinya, kembali ke kampungnya, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapat peringatan, agar mereka menjadi berhati-hati, mengambil peringatan. Di sini Allah menyamakan antara orang yang jihad mengangkat senjata dengan orang yang menuntut. Karena Allah mengatakan jangan semuanya ke situ, harus ada yang menuntut ilmu, menunjukkan bahwa antara jihad dengan senjata dan menuntut ilmu itu sama. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penuntut ilmu itu berhak mendapatkan zakat harta. Penuntut ilmu, termasuk lembaganya juga, berhak mendapatkan zakat harta. Itu fi sabilillah, mendapat bagian fi sabilillah. Karena menuntut ilmu termasuk bagian di fi sabilillah, jihad di jalan. Karena jihad itu tidak selamanya dengan senjata, tapi dengan argumen, dengan logika, dengan dalil, dengan ilmu, kita bisa membela agama. Bahkan di masa sekarang, jihad dengan ilmu itu lebih dibutuhkan. Senjata, umat Islam tidak kekurangan senjata. Prajurit, umat Islam tidak kekurangan prajurit, tapi ilmu. Senjata tanpa ilmu merusak. Prajurit, tenaga, kekuatan tanpa ilmu merusak. Pentingnya ilmu. Jihad dengan senjata tanpa ilmu merusak. Bukan bahwa ilmu landasan untuk jihad. Hanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlud anhum. Jihadlah. Jihadlah melawan kaum kufar, jelas. Jihad melawan kaum kufar di masa Nabi
dan di beberapa daerah ya dengan senjata. Wal munafik. Bagaimana caranya jihad melawan kaum munafikin? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu tidak mengangkat senjata melawan kaum munafikin karena kaum munafikin itu secara zahir dia muslim. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengaku muslim, tapi hakikatnya dia munafik, memusuhi Islam, membenci Islam, ingin melihat kerusakan, kehancuran pada Islam, membenci Islam, membenci umat Islam, membenci Allah, membenci Rasulullah. Ini orang munafik. Zahirnya muslim, batinnya kufur. Bagaimana cara memeranginya? Tidak dengan senjata. Karena boleh, Nabi saja tidak membunuh kaum munafikin di masanya. Padahal Nabi tahu, yakin bahwa dia itu munafik. Tapi Nabi tidak memerangi mereka dengan senjata. Karena seorang itu dihukumi secara zahir. Tapi bagaimana memerangi, melawan kaum munafikin ini ada dengan ilmu. Bagaimana membantah syubhat-syubhatnya, bagaimana membantah pemikiran-pemikirannya yang merusak Islam, bagaimana membantah ajaran-ajaran yang mencoreng nama Islam, merusak nama Islam. Ini caranya dengan ini. Dan ini yang paling dibutuhkan di masa sekarang. Banyak orang berbicara atas nama Islam, hakikatnya merusak Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Dan tidak ada caranya melawannya, mengetahui mereka kecuali dengan ilmu. Kita tahu bahwa ini munafik. Ini bukan munafik dengan ilmu. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu sama saja kalau dia meninggal dalam keadaan berperang di medan perang, jihad, sehingga berhak mendapatkan gelar syahid, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ke-7, yang ke-8. Hadis yang ke-8. Ini tentang, bisa ada hubungannya juga dengan hadis yang ke-7 tentang keutamaan ahli ilmu, ulama daripada ahli ibadah. Perbedaan derajat antara orang yang berilmu dan orang yang beribadah. Ini juga dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la antadwa fatata'allama ayatan min kitabillah. Kamu pergi pagi hari, kemudian menuntut ilmu sekalipun satu ayat dari Al-Quran, dari kitabullah, mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya, bagaimana menghafalkannya, bagaimana memahaminya, bagaimana mengamalkannya, bagaimana mendakwakannya. Sekalipun cuma satu ayat. Itu khairul laka, itu lebih baik untukmu min antusalliya mi'ata rak'ah, daripada salat 100 rakaat. 100 rakaat. Mempelajari satu ayat. Itu lebih baik daripada salat 100. Wali antak 2, dan kamu pergi fata'allama baban minal ilm, satu bab pembahasan tentang salat, satu bab tentang zakat, satu bab tentang sedekah, satu bab, satu pembahasan. Kalau tadi satu ayat, ini satu pembahasan, ini satu fasal, seperti kita bahas satu fasal. Kemudian umila bihi, ilmu yang dia pelajari itu dia amalkan. Dia yang amalkan atau diajarkan kepada orang lain kemudian diamalkan oleh orang lain. Aulam yu'mal bihi, atau dia tidak amalkan, atau dia tidak sempat mengamalkan, dia belum ada kemampuan mengamalkannya, seperti dia mempelajari tentang haji dan umrah. Nah, dia belum pernah haji dan umrah. Dia mempelajari tentang zakat. Nah, dia tidak punya harta untuk zakat.
Ya, yang penting dia pelajari. Sekalipun belum dia sempat amalkan. Apa kata Rasulullah? Khairun, maka itu lebih baik min antusalliya al-farakah. Lebih baik daripada sholat 1000. 1000. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, sekalipun sebagian ulama seperti Imam Al-Busiri menganggap hadis ini lemah. Yang intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya derajat ilmu lebih tinggi daripada derajat ibadah. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu tidak ada artinya. Biar bagaimana sholat, biar bagaimana banyaknya ibadah, kalau tidak didasari dengan ilmu. Banyak orang beribadah tanpa ilmu. Salat asal salat. Puasa asal puasa. Tidak tahu puasanya sah atau tidak. Salatnya betul atau tidak. Cuma lihat orang salat, dia salat. Bisa jadi sudah batal salatnya tanpa dia sadari. Kenapa? Karena beribadah tidak didasari dengan ilmu. Kemudian alasan kedua kenapa ahli ilmu itu lebih tinggi daripada ibadah. Karena ibadah itu manfaatnya untuk yang melakukan saja. Manfaatnya untuk dia. Pahalanya 1000 rakaat untuk dia saja. Tapi yang menuntut ilmu, pahalanya untuk dia dan pahalanya manfaatnya untuk dia dan manfaatnya juga untuk orang lain. Kemudian ilmu ini terus berkembang, terus diamalkan. Seperti karya-karyanya Andre Kuruta, karya-karyanya ulama. Sudah lama meninggal, tapi pahalanya jalan. Tapi kalau salatnya, ya meninggal, selesai salat, selesai pahalanya. Selesai bersedekah, selesai sedekah. Jadi kalau sedekah jariah. Tapi kalau salat, ya 1000 rakaat, ya selesai. Selesai 1000 rakaat, selesai. Tidak ada lagi, tidak dikembangkan, tidak berputar pahalanya. Beda dengan ilmu yang pelajari. Ilmu yang bermanfaat. Ya, sekalipun dia wafat, masih berputar pahalanya. Hanya banyak hadis yang menjelaskan tentang tingginya derajat ulama daripada ahli ibadah. Karena ulama pewaris Nabi. Pewaris para nabi yang mengajarkan agama. Sedangkan ahli ibadah hanya mengamalkan saja. Mengamalkan ilmu yang dia miliki dan tidak mengajarkannya kepada orang lain. Hanya Nabi SAW bersabda, hadisnya Abu Umamah, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah saja, seorang yang berilmu dengan ahli ibadah, perbandingannya kata Rasulullah, ka fadli 'ala adnakum. Masya Allah. Perbandingannya seperti keutamaan saya, kata Rasulullah, dengan keutamaan orang yang paling rendah dari kalangan orang berilmu. Jauh. Bagaimana jauhnya Nabi, derajatnya Nabi, dengan derajatnya orang yang paling rendah dari kalangan orang beriman. Beriman, tapi dia paling rendah. Paling rendah imannya. Paling rendah derajatnya. Itulah ahli ibadah, sedangkan ahli ilmu seperti Nabi SAW. Jauh sekali. Antara Nabi saja dengan sahabat Nabi, sudah sangat jauh. Nabi dengan sahabat, derajatnya Nabi dengan sahabat Nabi jauh. Belum lagi Nabi dengan tabi'in, tambahnya. Nabi dengan ulama. Bagaimana dengan yang paling rendah? Yang ahli maksiat itu. Jauh sekali perbandingannya. Di hadis yang lain, ya, Nabi SAW ya, mengatakan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlul ibad. Fadlul ilmi, keutamaan ilmu, lebih saya cintai daripada keutamaan beribadah. Ini hadis sahih ya, dari Hudzaifah. Di hadis yang lain, Nabi mengatakan perbandingan antara fadlul alimi 'alal 'abidi ya, ka lailatul badr ala sairi, ka fadli lailatul badr ka fadli
al-qamar lailatul badr ala sa'il kawakib. Seperti cahayanya bulan purnama yang terang benderang di kegelapan malam dengan bintang-bintang yang kecil. Kecil sekali bintang-bintang bandingkan bulan purnama yang besar. Itulah ulama, cahayanya besar dengan ahli ibadah. Ahli ibadah aja cahaya ada bagus, cuma sedikit. Cuma di sini syaratnya ahli ibadah, ahli ilmu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah kalau ahli ilmu itu mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang tidak diamalkan juga jadi bumerang saja. Ilmu yang tidak diamalkan menjadi bumerang saja. Tapi kalau dia berilmu, mengamalkan ilmunya semampunya. Karena ada ilmu yang tidak bisa diamalkan. Seperti tadi. Dia tahu tentang haji umrah. Tidak pernah haji umrah. Ya, memang tidak ada kesempatan. Dia tahu keutamaan zakat. Bagaimana cara zakat. Tapi tidak mengeluarkan zakat. Karena kan tidak. Tapi kalau dia mampu mengamalkan ilmu tersebut dan dia tidak amalkan, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ahli ibadah lebih bagus daripada ahli ilmu yang tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan ilmu. Allah mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Maka kamu menyuruh orang kebaikan, mengajarkan ilmu, tapi kamu sendiri tidak amalkan. Waliyazubillah. Ini tentang apa hadis ini. Saya ada. Kita habiskan saja ini. Dua hadis percepat. Hadis ke-10, hadis ke-9. An Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda, "Man ta'allama baban minal ilm." Sama seperti siapa yang mempelajari satu pembahasan, satu permasalahan, satu bab dari ilmu, li yu'alliman nas, untuk dia ajarkan kepada manusia. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk dibagikan kepada orang lain. U'tiya thawaba sab'ina siddiq. Maka dia akan diberikan pahala 70 orang siddiq. 70 orang siddiq. Seperti Abu Bakar siddiq. Kemudian hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afdalus sadaqati, sebaik-baik sedekah, ay yata'allama ar-rajulul muslimu, seorang muslim mempelajari ilmu, satu ilmu, thumma yu'allimuhu akhahul muslim, kemudian dia ajarkan saudaranya muslim. Itu sedekah terbaik. Ya, karena harta yang disedekahkan akan habis dia mati. Tapi kalau ilmu akan tetap dan bisa dia ajarkan kepada orang. Harta yang disedekahkan ya, hanya menyelamatkan dia di dunia dari kelaparan, dari kehausan, dari kedinginan. Tapi kalau ilmu menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Makanya sedekah terbaik adalah ilmu. Rawahu Ibnu Majah. Dan banyak sekali tentang keistimewaan ilmu ini. Di antaranya ilmu itu adalah pahala jariyah. Orang yang meninggal kemudian pernah mengajarkan ilmu, maka ilmunya akan menjadi pahala jariyah. Kama tabdu Adam ifata amalu illa min salas. Orang meninggal berputus seluruh amalannya kecuali 3, di antaranya ilmu muntafa'u bihi. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang pernah diajarkan, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh orang lain. Amalnya berputar. Kemudian di antaranya juga hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, orang terbaik atau sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, fa'allamahu, dan kemudian dia ajarkan. Ya. Kemudian
para malaikat, seluruh makhluk di alam ini akan beristighfar untuk dia. Kata Rasulullah, muallimul khairi, orang yang mengajarkan kebaikan, yastaghfir lahu kullu syai'in, semua beristighfar untuknya, memintakan ampunan kepadanya, hatta al-hitan fil bar, sampai hewan di lautan. Ini semua tentang keutamaan ilmu. Banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang rihlah, perjalanan menuju ilmu. Tadi kita sudah jelaskan keutamanya ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, dan keutamaan mengajarkan. Nanti pasal yang kelima, keutamaan berjalan dalam menuju, pergi meninggalkan rumah, pergi meninggalkan kampung, meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, meninggalkan kerabat, jauh di negeri orang lain demi menuntut ilmu. Itu nanti akan disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan bepergian menuntut ilmu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada moderator. Tafadhol. Syukran ya Ustaz. Alhamdulillah. Begitu banyak ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Dimulai dari hadis ke-6 tadi. Mati dalam menuntut ilmu menghampiri derajat para nabi. Luar biasa. Manusia akan dibangkitkan dalam kondisi kematiannya. Kemudian menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik hijrah. Hijrah dari kebodohan dan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Satu bab menuntut ilmu lebih disukai dari 1000 rakaat salat sunat. Dan matinya penuntut ilmu adalah mati syahid. Karena derajat penuntut ilmu sama dengan derajat jihad fi sabilillah. Dan bahkan lebih tinggi dari derajat para abid atau ahli ibadah. Baik pada hadirin dan hadirat, anak-anak santri dan santriwati yang hadir pada kajian pada malam hari ini, begitupun para partisipan yang hadir, kami persilahkan dengan hormat jika ada hal yang ingin diperjelas dari paparan guru tadi. Silahkan. Santri, mana santri? Ini kondisi videonya di sana lagi kurang baik, jadi mungkin nggak apa-apa pakai audio saja kalau memang ada hal yang ingin diperjelas. Ustadz Abdurrahman ada di pondok lagi mendampingi para santri, mungkin bisa arahkan jika ada yang ingin disampaikan. Betul Ustadz. Dengar tapi tidak dengar. Mungkin dari santriwati ada yang ingin. Ada santriwatinya kah? Ada tadi baru masuk Ustaz hari ini. Nah, ada 4 kawan. Ya. Ada 4 kali santriwati. Oh iya. Oh ada Samsidar tadi mengajar tadi sore. Berapa orang santriwatinya? Ada Rara, ada Riri, ada Yasmin. Di mana asramanya? Di situ juga, Ji? Apa tempatnya lain? Berbeda, Ustaz.
laki di depan di rumah kayu itu, perempuan di belakang masjid. Ada rumah kayu lagi di. Iya ada Ustaz. Ada asrama putra di depan Berarti depan masjid. perempuannya laki-lakinya yang dipindahkan. Iya Ustaz. Laki yang dipindahkan. Masya Allah. Benar. Mana nih yang santri putri? Mau dilihat. 10 ada yang hadir 19. Weh, 19 di. Masya Allah. Hanya ada yang pulang. Baru kayaknya itu di. Baru berapa hari? Lama nih ya? Apa itu Ustaz? Sudah lama itu santri putri, sudah lama. Tadi siang. Baru masuk. Iya, baru masuk. Oh itu saya bilang karena kemarin tidak ada kedengaran harus santriwati. Jadi siang baru masuk. Ini pengajian perdana ini bersama Ustaz. Pantas itu ya. Masih pemanasan dulu. Masih capek itu. Iya. Insya Allah pertemuan berikutnya sudah siap bertanya. Iya. Ini ada jadi putranya di masjid, putrinya di asrama. Cuman lagi konektivitas di masjid lagi ini. Lagi ada masalah tadi. Awalnya baik. Iya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin tidak ada. Kita akhiri kajian kita malam ini. Alhamdulillah hadir juga Guru Tak Edi Syam. Mohon ada masukannya mungkin. Baca doa. Dan dilanjut dengan baca doa insya Allah. Tafadhol Ustaz. Tafadhalikum. Ketua juga tidak ada ini. Sudah berapa hari absen. Tafadhol Ustaz Guru Tak Edi Syam. Tafadhol. Bisa di unmute Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif hal ya dokter? Alhamdulillah. Baru tiba di rumah ini. Tadi di perjalanan sinyal kurang bagus. Oh, alhamdulillah. Insya Allah. Mungkin iya, Ustaz. Ya. Apa? Mungkin ada masukan-masukannya Ustaz bagi para santri dan santriwati dan pembina khususnya. Insya Allah nanti ke depan ini virtual kita supaya ramai. Ini anak-anak kita di Ma'had ya bisa dibagikan linknya itu supaya mereka ikut ya. Oh iya, Insya Allah. Kemudian ini anak-anak kita di Abrat, santri-santriwati kita, bagusnya virtualnya itu ya menggunakan LCD biar semarak kelihatan seperti gayanya Ma'had ketika virtual dengan anggota ketua umum PB. Iya. Jadi ini suasana seperti ini mempertemukan kita sekalipun jauh. Iya. Ya. Jadi ini muhadarah seperti ini sebenarnya sangat membantu oleh karena untuk satu tempat kan kita sangat sulit ya. Dan juga bisa kita saling tukar informasi, terutama Abrat dengan Ma'had Alim kan sudah ada koneksinya toh. Abrat ini adalah salah satu angkat dari Ma'had dan sudah diambil anaknya dimanfaatkan di sana. Iya. Ma'had itu butuh informasi seperti apa kinerjanya di sana, ya kekurangannya di mana untuk selanjutnya dibenahi begitu. Yes, insyaallah. Terima kasih banyak atas masukannya. Jadwal kami mungkin bisa diatur besok malam insyaallah. Alhamdulillah. Ada besok malam kan? Belum ada Ustaz, belum ada. Malam Rabu. Iya, besok malam boleh iya, insyaallah. Besok malam belum ada, masih kosong. Ba'da Isya Ustaz. Ba'da Isya seperti ini. Oh iya, alhamdulillah. Lebih luas waktunya kalau Ba'da Isya. Lebih santai, lebih rileks. Iya. Iya.
Baik, mungkin Ustadz dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk memberkati kajian kita malam ini. Fadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين آمين. اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا wajami'atan muwaffaqah li takhrijil ulama al-qanitin wa du'at al-mutqinin wal murabbin al-mukhlasin. Amin. Allahumma ja'alha qal'atan ma'muratan lil ulumil islamiyah wal ma'arif as-saqafiyah wa syarai diniyah biminhaji ahli sunnah wal jamaah bifadli rahmatika ya Allah rahmah ya Allah maghfirah ya dzakira zakirin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana. Amin. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukran Ustaz, terima kasih banyak atas doa dan insya Allah besok malam Gurta Dr. Edi Syam akan membawakan kajian kitab perdana ba'da Isya insya Allah. Ustaz, mana Pak Kiai? Tapi Pak Kiai dibuka Ian Uta, kayaknya belum dikirimkan Ibu Eda NPWP tak ada, saya lihat nama tak disebut di grup. Apa? Di grup Serdos saya lihat nama tak disebut, belum dikirim NPWP kayaknya dengan